Salam sehat untuk Anda sekeluarga. Kita langsung saja to the point, inti-intinya aja ya, biar cepat. Karena list pertanyaan yang masuk ini banyak sekali yang minta saya menjelaskan tentang tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya. Numpuk seperti itu. Saya harus cepat-cepat untuk menjawab semua ini. Untuk materi kita hari ini adalah pertanyaan yang paling banyak dari teman-teman kita, yaitu tanaman itu tidak butuh pupuk atau unsur hara. Ya, jadi banyak informasi yang masuk dari teman-teman kita memberikan statement atau argumen atau pernyataan bahwa tanaman itu tidak butuh pupuk. Tanaman itu tidak butuh pupuk, jadi kita tanam saja akan tumbuh begitu saja, lalu tanam lagi dia tumbuh begitu saja, tanam lagi dia akan subur dan menghasilkan buah dan lain sebagainya. Ini pernyataan ini kalau Bapak Ibu tanya ke saya untuk saya menjelaskan seperti ini, berarti bisa saya jawab benar dan bisa saya jawab salah. Jadi untuk statement yang Bapak Ibu dengar bahwa tanaman tidak butuh pupuk atau unsur hara, itu bisa benar, ya, dan itu juga bisa salah. Statement ini, ya, tergantung situasi, momen, dan kondisi si tanaman ini, lingkungannya, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Saya bisa menjawab benar, tanaman itu tidak butuh unsur hara atau pupuk, atau statement itu justru keliru dan salah kalau tanaman tidak memerlukan pupuk dan unsur hara. Kita mulai ya. Saya di sini berikan 3 sampel tanaman atau tumbuhan sesuai dengan kondisi habitat dan lingkungan serta siklus hidup mereka. Saya kasih 3 sampel saja. Sampel pertama, sampel A ini adalah tanaman yang tumbuh di hutan. Artinya di hutan ini tidak ada manusia. Yang ada cuma hewan penghuni hutan, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di hutan. Itu sampel pertama. Sampel kedua adalah tanaman untuk pakan ternak. Rumput-rumput yang sengaja ditanam atau dibudidayakan untuk pakan ternak. Jadi ada lahan yang ditanam rumput untuk pakan ternak. Ya. Kemudian sampel ketiga yang C adalah tanaman budidaya yang kita kembang biakan. Bisa kacang-kacangan, bisa terong, bisa tomat, bisa cabai, dan lain sebagainya. Ya, tanaman budidaya. Kalau misalnya kita mau lihat dari tema kita, tanaman tidak butuh pupuk atau unsur hara, kalau kita tinjau di tanaman sampel A, tanaman yang tumbuh di hutan, ini benar. Tanaman tidak butuh unsur hara. Seperti itu. Artinya unsur hara yang kita maksudkan ini adalah unsur hara tambahan ya. Unsur hara yang diberikan, baik itu organik ya maupun kimia. Unsur hara tambahan atau pupuk tambahan. Kalau kita berbicara statement bahwa tanaman tidak butuh pupuk atau unsur hara tambahan pada tanaman di hutan, ya benar. Statement ini benar. Karena apa? Karena pertumbuhan tanaman di hutan itu mengalami siklus pengembalian ya. Siklus pengembalian itu seperti apa? Misalnya, tanah di hutan ini unsur haranya, ini unsur hara esensial ya, unsur hara yang dibutuhkan oleh setiap tanaman. Ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, unsur hara makroprimer, kemudian ada kalsium, magnesium, sulfur, unsur hara makrosekunder, kemudian ada unsur hara mikro ya, besi, boron, mangan, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Unsur-unsur ini di dalam tanah di hutan, kita bahas sampai lah ya, di dalam hutan ini unsur haranya 100%. Jadi semua unsur hara esensial ini di hutan, tanahnya ini 100% unsur haranya. Sekarang dimakan oleh tanaman di hutan. Diserap pada saat tanaman ini tumbuh, dia mulai menyerap. Tanaman yang sedang seperti ini, tanaman yang berdaun di hutan maupun tanaman yang mengeluarkan buah di hutan mulai bertumbuh, mulai memakan unsur hara yang ada di tanah di hutan ini. Kalau tanaman ini tumbuh, pohon ini juga tumbuh, memakan banyak unsur hara di sini, berkurang nggak Bapak Ibu? Unsur hara esensial di dalam tanah ini berkurang nggak? Tanah di hutan? Ya berkurang, karena diserap oleh tanaman-tanaman di hutan ini yang tumbuh. Diserap. Nah, saya kasih angka saja ya. Yang diserap oleh tanaman di hutan ini dari unsur haranya 100% karena diserap 10% untuk nitrogen, fosfor, kalium, dan lain sebagainya. Tersisalah 90%. Setiap unsur hara ini yang ada di tanah tersisa 90% semua. Ya, semua unsur ini tersisanya 90%. 10%-nya sudah diserap oleh tanaman-tanaman yang hidup di hutan. Ya, kemudian mereka bertumbuh. Otomatis unsur hara yang kita punya sekarang di hutan itu 90% unsur haranya. Kalau kita mau lihat dari teori tanaman tidak butuh unsur hara tambahan, ya benar. Kenapa demikian? Karena di sini kan berkurang 10%. Tetapi tanaman ini kan punya usia. Ya, dia punya usia yang suatu saat dia akan mati. Usia itu baik usia tanaman secara keseluruhan, akar, batang, daun mati sekaligus, maupun usia dari setiap organ, baik daun, ranting, akar, dan lain sebagainya, bunga, buah, dan lain sebagainya. Daun yang tumbuh awal ini punya usia. Begitu usianya selesai, dia tua, dia kuning, klorofilnya membusuk, dia berubah warna menjadi kuning, tidak hijau lagi, lalu gugur. Ya, misalnya kita taruh di sini, ini daun ini menyerap atau mengambil unsur hara di tanah ini 0,1%. Nah, begitu dia jatuh ke tanah, kembalilah 0,1% ke dalam tanah. Ya, daun-daun ini semuanya, buah-buah, bunga-bunganya juga gugur semua, mati semua, kembali lagi ke tanah. Akhirnya, yang tadi dia sudah makan 10% dari unsur hara ini semua, dia kembalikan lagi 10%. Tanahnya menjadi 100% untuk tanaman ini. Begitupun dengan tanaman-tanaman di hutan yang seperti pepohonan besar ini. Ya, dia mencari makanan sampai di tanah paling bawah, akar yang primer ini, dia masuk sampai dalam tanah, dia menyerap semua unsur yang dalam tanah, lalu dia bawa ke dahan, ranting, buah, bunga, daun, dan kemudian dia menggugurkan daun-daunnya. Daunnya yang berjatuhan di sini, unsur hara yang tadi diserap kembali. Ya, jadi yang diserap itu 10%, yang dikembalikan juga 10%. Alhasil, unsur hara di tanah di hutan tetap terjaga 100%. Jadi kalau kita kasih pupuk tambahan sesuai dengan statement ini, maka tidak berlaku. Ya, karena semua yang diserap oleh tanaman dikembalikan lagi oleh tanaman itu tersebut. Itu siklusnya, siklus pengembalian. Tetapi kalau kita pindah ke sampel B, tanaman untuk ternak, ini sudah tidak berlaku lagi. Tanaman tidak butuh pupuk atau hara tambahan, ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah salah.
Kenapa demikian? Karena seperti penjelasan yang di topik pertama tadi, sampel di hutan tadi. Tanaman di hutan itu, dia makan unsur hara tapi dia kembalikan. Tidak ada yang mencurinya. Sedangkan kalau tanaman-tanaman di padang rumput, di lahan yang sengaja ditanam atau ditumbuhi rumput untuk pakan ternak, ini tidak dikembalikan. Saya kasih sampel B ini ya, pakan ternak ya. Misalnya di sini ada rumput-rumput besar, ya, rumput gajah yang dimanfaatkan oleh sapi atau kambing, pakan. Mereka ini bertumbuh di lahan ini, otomatis mereka mengambil atau menyerap nutrisi. Kita taruhlah unsur hara esensial tadi. Taruhlah angkanya juga sama, 10%. Jadi ketika rumput-rumput pakan ternak ini tumbuh di lahan tersebut, maka unsur haranya berkurang menjadi 90%. Karena setiap unsur hara sudah diambil 10% oleh semua tanaman yang ada di sini. Alhasil unsur hara di lahan ini dari 100% berkurang menjadi 90%. Seperti di hutan tadi. Bedanya di hutan dia kembalikan lagi 10%-nya sehingga totalnya tetap 100%. Yang menjadi persoalan, ini setelah dewasa dipotong untuk dijadikan pakan ternak, dibawa keluar dari lahan ini. Tidak pernah dikembalikan lagi. Akan tetapi tidak mutlak 90% seperti ini. Karena 10% diserap lalu dibawa keluar, lalu tersisa 90%. Tidak mutlak, ya. Dia ada rasionya. Jadi karena dipotong itu, untuk pakan ternak itu, diambil 3/4 saja. Yang tersisa itu, sisa potongannya, batang rumput bagian bawah, seperti ini. Batang rumput bagian bawah, plus akar yang tersisa di lahan tersebut. Nah, akar dan batang rumput bagian bawah ini, ya, yang ini, akan kembali ke lahan ini lagi. Kita taruhlah 1%. Ya, jadi dari 100% unsur hara sebelum rumput gajah ini tumbuh, setelah tumbuh dipanen untuk diberikan pada ternak, unsur haranya berkurang menjadi 90%. Karena ada pembusukan atau penyisahan di sini dari si pemotong rumput, dia meninggalkan sisa akar dan batang bagian bawah 1%, maka totalnya lahan ini menjadi 91% haranya. Pengurangan 9%. Nah, ini kalau tidak dikembalikan lagi, tumbuh kedua lagi rumput gajah ini untuk dipanen lagi untuk ternaknya, yang kedua kali dipanen, maka tinggal kita kurangi saja. Dari 100%, panen pertama berkurang menjadi 91%, panen kedua berkurang menjadi 82%, panen ketiga berkurang menjadi 73%. Akhirnya 0%. Seperti itu ya. Ini tidak berlaku kalau pupuk hara tambahan tidak diberikan lagi pada lahan tersebut, tidak berlaku. Karena ini diambil keluar. Ya, kecuali dikembalikan lagi kembali bisa. Ya, tetapi kalau diambil rumput ini dikasih makan ke ternak, kotoran ternak itu tidak dikembalikan lagi ke sini, maka ini akan nol, unsur haranya akan nol. Tanah ini akan tandus, tidak ada haranya lagi. Ya, kalau misalnya kami mengambil rumput-rumput ini, kami mencuri, ya, menculik dari sini, ya, kan ini haranya sekarang, anggap saja Bapak Ibu mengambil hara ini, mengambil unsur hara, ya, karena unsur hara ini sudah dimakan oleh tanaman, unsur haranya sudah terpendam di dalam tanaman. Jadi kalau kita ambil tanaman ini, berarti kita ambil unsur hara di dalam tanah ini. Kalau kita ambil rumput ini, kita kasih makan ternak, kotoran ternak itu kita balikan lagi ke sini, bisa nggak? Itu tidak akan sesuai. Tidak akan sesuai, ya. Kita taruhlah rasionya dua kali lipat, ya, 200%, ya. Jadi kalau misalnya rumput yang kita ambil untuk pakan ternak ini kita timbang, beratnya 100 kg. Rumput yang nanti akan kita berikan kepada sapi atau ternak kambing, 100 kilo yang kita ambil ini, maka kotoran sapi yang kita masukkan kembali, walaupun berat totalnya 100 kilo, unsurnya tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Karena makanan yang kita makan, manusia makan, hewan makan, tumbuhan makan, untuk dikembalikan lagi itu tidak akan mungkin sama. Itu tidak akan mungkin sama, ya. Walaupun bobotnya sama, tetapi tidak akan mungkin sama. Rumput yang kita ambil keluar untuk kasih makan ternak 100 kilo, kotoran sapinya kita kasih kembali ke lahan ini 100 kilo, unsurnya nggak mungkin sama. Karena ternak kita memakan semua unsur yang di sini, ya, memakan rumput ini unsurnya misalnya 100%, dimakan oleh sapi, yang dikeluarkan oleh kotorannya itu misalnya 30%. 70%-nya tersimpan di dalam tubuh si sapi. Kalau mau seimbang, kotoran sapi dan sapinya kita masukkan ke dalam lahan ini, itu baru seimbang, bisa jadi lebih. Ya, tetapi kalau hanya kotorannya saja berarti tidak seimbang. Walaupun rumput yang Bapak Ibu keluarkan dari lahan 100 kilo, kotoran sapi yang Bapak Ibu berikan kembali ke lahan ini 100 kilo, tidak akan kembali 100% unsur hara di sini. Karena yang lainnya sudah diserap oleh tubuh si sapi untuk bertumbuh. Nah, itu yang kehilangan itu yang tidak bisa dikembalikan. Seperti itu. Jadi kita pakai rasio tadi 200%, artinya kalau 100 kilo rumput yang kita bawa ke sapi untuk dimakan, maka harus kita berikan kembali di sini 200 kilo kali 2, ya. Kita kali 2. Ya, 200 kilo kotoran hewan yang harus kita kembalikan ke sini. Itu baru bisa menutupi kebutuhan nutrisi yang terhilang dari tanah ini. Nah, konsep ini tidak berlaku untuk sampel A tadi. Misalnya tanaman ini yang bertumbuh, ini saya kasih contoh tanaman pohon besar yang akarnya masuk ke dalam tanah yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya yang diserap oleh tanaman ini, yang tanaman kecil-kecil ini dari permukaan tanah atau tanah tidak terlalu dalam, unsur hara yang dikembalikan kembali tidak sama. Misalnya dia serap 10%, yang dia kembalikan nanti seutuhnya, tidak dimakan oleh siapa-siapa. Dia kembalikan seutuhnya kalau dia mati, membusuk melapuk di dalam tanah ini, dia kembalikan misalnya cuma 9%. 1%-nya di mana? 1%-nya nanti akan dipenuhi oleh pohon ini. Ya, pohon ini akan melengkapi semua unsur hara yang dikembalikan secara berkurang. Ya. Ini akarnya masuk ke dalam tanah, unsur hara yang ada dalam tanah sini, tanah dalam. Setelah diserap ya oleh pohon ini, masuk ke dalam tubuhnya, lalu dia menggugurkan daun, buah, dan rantingnya. Unsur hara yang ada di sini bukan diambil dari sekitar sini, dari tanah bagian atas, bukan. Tetapi unsur hara yang diambil dari tanah bagian bawah.
Seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya tanaman ini tumbuh, lalu dia menggugurkan daunnya, lalu dia mati di sini, unsur hara yang dia serap itu 10%, yang dia kembalikan cuma 9%, maka 1%-nya itu akan dilengkapi oleh tanaman yang besar, pohon yang besar ini. Karena dia mencuri unsur hara atau dia mengambil unsur hara bukan dari kawasan ini, yang dekat dengan permukaan tanah, tetapi di dalam tanah dalam, seperti ini, yang dijatuhkan kembali di bagian atas. Jadi bisa kita katakan unsur hara yang ada di dalam tanah yang sulit dijangkau oleh tanaman-tanaman yang kecil, yang akarnya pendek, bisa dijangkau oleh tanaman besar atau pohon besar dengan cara diserap dari bawah, lalu disimpan di daun, lalu dibuang kembali di sini untuk mencukupi semua kebutuhan hara yang ada di atas permukaan tanah ini, sehingga tanaman kecil yang akarnya tidak bisa masuk ke dalam bisa juga dapat unsur haranya. Nah, ini bisa, tetapi kalau kita pakai sampel B tidak berlaku, ya. Kemudian kita lanjut jadi untuk sampel B, untuk tanaman yang kita tanam untuk pakan ternak harus diberi pupuk tambahan atau hara. Ya, harus diberi pupuk tambahan atau hara. Kalau misalnya kita biarkan saja dia tumbuh, suatu saat dia akan 0%, ya. Kita lanjut ke tanaman budidaya, sampel C. Tanaman budidaya ini hampir sama dengan sampel B. Artinya kalau kita tanam sawi atau cabai, ini daunnya dikonsumsi, daunnya diambil, dicuri, kemudian buahnya dicuri. Jadi setelah cabai dan sawi ini ditanam, dia akan menyerap unsur hara esensial yang ada dalam tanah. Yang tadinya 100% karena sudah diserap sampai dia berbuah, tersisalah 90-90% di setiap unsur. 10%-nya semua unsur ini, nitrogen 10%, fosfor, kalium dan lain sebagainya, sudah ada dalam tubuh si cabai ini, sudah ada dalam tubuh si sawi ini. Begitu sawi ini kita panen, cabai ini kita ambil semua buahnya, maka buah cabai yang kita bawa keluar ke pasar atau kita masak di dapur, maupun daun sawi yang kita jual ke tengkulak atau ke pasar atau ke di dapur, akan membawa keluar unsur hara dalam tanah ini, keluar dari lahan ini. Jadi karena kita ambil buah cabai saja, batang, akar, ranting, daun, dan tunas dan lain sebagainya, kita bikin kompos, kita kembalikan, dia hanya 5%. Ya, 5%-nya adalah buah cabai ini yang kita bawa keluar. Akhirnya dari 100% yang diserap oleh cabai dari tanah ini, yang dikembalikan cuma 95%. 90 yang tersisa tidak diserap oleh cabai, dan 5% yang dikembalikan melalui kompos batang, ranting, akar, dan daun. 5%-nya sudah menjadi buah. Solusinya kita harus berikan kembali kekurangan 5% ke dalam. Seperti yang saya bilang kembali di penjelasan sebelumnya, buah cabai ini kalau Bapak Ibu panennya 1 kilo, 10 kilo lah ya contohnya ya, panen cabai 10 kilo, maka Bapak Ibu ke pasar tradisional, ambil sampah-sampah organik di pasar itu buah cabai seberat 10 kilo juga. Dibuat kompos campur dengan batang, ranting, daun dan lain sebagainya. Setelah komposnya jadi, diberikan lagi ke sini. Maka lahan Bapak Ibu yang tadinya tanam cabai kembali lagi 100% unsur haranya. Jadi kalau ditanam lagi cabai kedua di musim kedua, dia tetap startnya dari 100% unsur haranya. Tapi kalau misalnya cabai ini dipetik buahnya, dibawa keluar panen terus-menerus, tanam berikutnya juga dipanen terus, tidak dikembalikan buah-buah ini yang diserap. Karena buah ini kan bisa berbuah, ini kan ada unsur hara yang dimakan. Kalau tidak dikembalikan, nanti dia jadinya begini, 95% panen pertama, panen kedua 90%, panen ketiga 85%, panen keempat sudah 80%. Jadi ditanam cabai keempat saja, unsur hara esensial yang ada dalam tanah yang tadinya 100% full, sekarang tinggal 80%. Dan lama-kelamaan akan 0%. Kalau Bapak Ibu terus tanam cabai, lalu buahnya diambil terus keluar terus dari lahan ini, tidak dikembalikan, maka dia suatu saat akan 0%. Begitupun dengan sawi. Kita potong 3/4 bagian tubuhnya, batang dan daunnya, kemudian batang bagian bawah dan akarnya kita biarkan di sini. Dia akan melapuk membusuk. Tetapi dari 10% yang keluar untuk sawi ini, ya, yang dikembalikan kembali hanya 1%. Jadi totalnya 91% untuk sayuran. Sedangkan 9%-nya sudah kita bawa ke dapur atau ke pasar. Harusnya untuk bisa mengembalikannya kembali sehingga 9% ini masuk, sehingga dari 91% bisa menjadi 100%, maka 9% ini kita kembali ke pasar tradisional untuk mengambil sayur sawi bekas, limbah yang ada di tempat sampah pasar tradisional. Seberat apa yang kita panen dari lahan kita, seberat itu juga yang kita kembalikan. Jadi panen sawinya 1 bedengan, kita taruhlah di situ bobotnya 20 kilo. Ya, 20 kg sawi yang kita panen di 1 bedengan. Maka kita ke pasar mengambil 20 kilo lagi untuk diberikan kembali ke lahan kita. Sehingga unsur hara esensialnya kembali menjadi 100%. Jadi untuk tema pembahasan materi kita, kalau Bapak Ibu bertanya bahwa apa benar statement yang menyatakan bahwa tanaman tidak butuh pupuk atau hara tambahan, itu bisa iya, bisa tidak. Bisa benar kalau di hutan, ya. Teorinya kalau di hutan, siklus pengembalian ini terjadi. Tetapi kalau tanaman budidaya, baik itu lahan yang ditanam rumput untuk pakan ternak, maupun lahan yang kita tanam untuk tanaman budidaya untuk dikonsumsi manusia, kalau kita tidak pakai metode siklus pengembalian seperti ini, maka tentu saja dia akan nol suatu saat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena sudah numpuk pertanyaan penjelasan. Pertanyaan yang bisa saya jawab langsung di WhatsApp, biasanya langsung saya jawab. Voice note, langsung ya. Tetapi kalau pertanyaan yang butuh penjelasan seperti ini, ya apa boleh buat, kita harus menjelaskan ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu untuk kita belajar bersama. Terima kasih sudah menyaksikan juga, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.